Naturalisasi timnas Indonesia dianggap serampangan oleh Vietnam. Alasan Jay Itzes pantas kalahkan harga pasar Mace Hilgers. Penyerang keturunan Indonesia 4,35 miliar bakal jadi rekan Pratama Arhan. Qatar dan Arab Saudi negara Islam, Menpora. Insya Allah timnas Indonesia tak akan dizalimi. Punya nama depan Jaka, apakah keturunan Indonesia? Malaysia gelar audisi massal pemain Argentina, 37 orang siap dinaturalisasi. Naturalisasi timnas Indonesia dianggap serampangan oleh Vietnam. Kami tak akan ikuti. Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, Tran Quoc Tuan menegaskan bahwa Vietnam tidak akan mengikuti jejak Indonesia dan Malaysia yang menerapkan naturalisasi besar-besaran. Bahkan Vietnam tidak tergoda meskipun kedua negara tersebut kini menunjukkan peningkatan performa yang signifikan di level Asia. Usai Vietnam kalah telak 0-4 dari Malaysia yang diperkuat mayoritas pemain naturalisasi dan sebelumnya 3 kali takluk dari Indonesia yang juga bertabur pemain keturunan Eropa, muncul perdebatan internal terkait arah kebijakan pengembangan sepak bola nasional. Tran Quoc Tuan menyatakan bahwa VFF perlu berhati-hati dan melakukan kalkulasi mendalam sebelum mengambil langkah strategis agar identitas sepak bola Vietnam tetap terjaga dan sistem domestik tidak terganggu. Kami tidak ingin meniru Indonesia atau Malaysia secara besar-besaran. Kami ingin menambah pemain naturalisasi secara selektif dan tepat, ujar Tran Quoc Tuan dikutip dari media Vietnam An Tudo. Menurutnya, naturalisasi tanpa perhitungan jangka panjang justru dapat merusak kekuatan internal dan ketergantungan pada pemain luar akan membuat klub dan tim nasional tidak berkembang secara berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa klub-klub lokal harus menjadi tulang punggung industri sepak bola dan pengembangan tim harus sejalan dengan semangat nasionalisme serta kebanggaan identitas bangsa. VFF juga menyoroti pentingnya kerja sama luar negeri, seperti dengan Jepang, La Liga, Bundesliga, dan turnamen di Cina sebagai bagian dari program pengembangan pemain muda Vietnam. U15 hingga U20 Vietnam akan diberi kesempatan untuk berlatih dan bertanding di Eropa sebagai investasi jangka panjang untuk regenerasi timnas senior. Alasan Jay Itzes pantas kalahkan harga pasar Mace Hilgers. Jay Itzes tak hanya menjadi pilar tak tergantikan di lini belakang timnas Indonesia, tetapi juga mencatat sejarah baru sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi dalam skuad Garuda. Kenaikan signifikan harga pasar bek kelahiran Mierlo, Belanda ini jadi sinyal bahwa kontribusinya bukan hanya penting secara taktik, tapi juga bernilai tinggi secara finansial. Selama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jay Itzes menunjukkan performa yang luar biasa. Pemain yang memperkuat Venezia di Serie B Italia ini mencatatkan menit bermain sempurna, 900 menit dalam 10 laga tanpa satu pun digantikan. Catatan ini menegaskan statusnya sebagai pemain paling konsisten di bawah asuhan dua pelatih berbeda, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Jay tidak hanya kokoh dalam bertahan, tetapi juga menjadi jantung permainan timnas Indonesia. Dengan 416 umpan sukses, dia menjadi pemain dengan jumlah operan terbanyak di skuad. Distribusi bola yang tenang dan akurat membuatnya menjadi poros utama dalam skema build-up dari lini belakang ke lini tengah. Kualitas Jay Itzes tak hanya terlihat dari statistik, tetapi juga dari karakternya sebagai pemimpin. Ia dipercaya mengenakan ban kapten dan tetap menunjukkan tanggung jawab bahkan saat tim mengalami kekalahan telak 0-6 dari Jepang. Dalam pernyataannya di Instagram, Jay mengatakan, "Saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas hasil ini. Kami akan terus bekerja keras dan percaya kami punya masa depan yang cerah." Sikap ini membuktikan kedewasaan Jay dalam menghadapi tekanan, sekaligus memperlihatkan loyalitasnya terhadap tim nasional, sesuatu yang belum tentu dimiliki pemain dengan label mahal lainnya. Puncak dari performa impresif Jay Itzes terwujud dalam peningkatan nilai pasarnya.
Menurut pembaruan data Transfermarkt per 17 Juni 2025, Jay kini memiliki nilai pasar sebesar 130,36 miliar, naik signifikan dari sebelumnya 86,91 miliar. Angka ini membuat Jay Itzes resmi menjadi pemain termahal di skuad Timnas Indonesia, menyalip Mace Hilgers yang saat ini turun ke 112,98 miliar karena performa menurun akibat cedera. Mace Hilgers sempat menyandang status pemain termahal dengan nilai pasar mencapai 173,82 miliar. Namun cedera dan penurunan performa membuat nilai pasarnya menurun, sementara Jay justru naik daun karena konsistensinya baik di level klub maupun tim nasional. Tak hanya menarik perhatian publik Indonesia, lonjakan performa dan nilai pasar Jay Itzes juga mengundang minat klub-klub Eropa. Salah satunya adalah Udinese yang dikabarkan siap menebus Itzes dari Venezia dengan mahar fantastis. Biaya sebesar 25 juta euro dibutuhkan untuk merekrut bek 25 tahun itu, Jay Itzes dari Venezia, tulis laporan Messaggero Veneto. Jika benar terrealisasi, angka tersebut setara dengan 469 miliar, sebuah rekor transfer besar yang menandakan betapa berharganya kontribusi Itzes saat ini. Udinese sendiri tengah membutuhkan bek anyar setelah akan kehilangan Jaka Bijol ke Leeds United. Itzes dianggap sebagai pengganti ideal karena kemampuan bertahan yang kokoh, distribusi bola mumpuni, serta mentalitas pemimpin. Penyerang keturunan Indonesia 4,35 miliar bakal jadi rekan Pratama Arhan. Penyerang keturunan yang punya bandrol 4,35 miliar bernama Ilyas Al-Haf dikabarkan akan gabung klub Thailand, Bangkok United, sehingga ia bisa jadi rekan setim Pratama Arhan. Bangkok United kembali membuat kejutan di bursa transfer musim panas 2025. Klub yang finish sebagai runner-up Revo Thai League musim 2025 itu dikabarkan tengah menjalin kesepakatan dengan winger berdarah Indonesia asal Belanda Ilyas Al-Haf. Menurut laporan Thinkcurve, Ilyas Al-Haf disebut sudah sepakat untuk bergabung dengan skuad asuhan Touchtawan Sripan untuk musim 2025. Jika resmi bergabung, pemain yang berposisi di sayap kanan tersebut akan mengisi kekosongan di lini depan Bangkok United yang ditinggalkan dua penyerang kunci, yaitu Basel Djradi dan Mahmoud Eid. Kehadiran pemain 28 tahun ini tentu membawa harapan besar, mengingat ex-Almere City itu memiliki pengalaman bermain di level Eropa, meski belakangan lebih sering tampil sebagai pemain pengganti di SC Cambuur. Sepanjang musim 2025, Ilyas Al-Haf tampil dalam 26 pertandingan di semua kompetisi bersama SC Cambuur dan menyumbang 3 gol serta 1 assist. Angka tersebut mungkin tidak mencolok, namun fleksibilitas dan pengalaman pemain berusia 28 tahun itu tetap dianggap sebagai aset berharga. Apalagi Bangkok United tengah menyiapkan skuad kompetitif untuk menembus fase grup AFC Champions League Elite melalui jalur play-off, serta mengejar gelar di 4 ajang domestik, yakni Liga Thailand, 3 turnamen Piala Liga, dan Shopee Cup. Menariknya, bila transfer ini terrealisasi, Ilyas Al-Haf akan menjadi rekan setim bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Bek kiri Timnas Indonesia tersebut lebih dulu bergabung dengan Bangkok United. Kombinasi ini tentu akan menjadi perhatian publik tanah air, mengingat Ilyas Al-Haf sendiri telah menyatakan keterbukaannya untuk dinaturalisasi dan membela merah putih. Ia pernah menyampaikan kepada media bahwa dirinya 100% siap bermain untuk skuad Garuda. Kini, hanya tinggal menunggu waktu sebelum publik menyaksikan apakah winger berdarah Indonesia itu bisa menjawab ekspektasi besar di Bangkok United. Qatar dan Arab Saudi negara Islam, Menpora. Insya Allah, Timnas Indonesia tak akan dizalimi. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, yakin Timnas Indonesia tidak akan dizalimi oleh Arab Saudi atau Qatar selaku tuan rumah ronde 4. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mengingat negara Muslim. Seperti kita ketahui, pemilihan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, tuai kontroversi dari sejumlah kalangan.
Ini karena Arab Saudi dan Qatar jika berpartisipasi di ronde keempat ini, sehingga mereka lebih diuntungkan ketimbang Uni Emirat Arab, Irak, Oman, dan Timnas Indonesia. Keempat negara ini sejatinya juga mengajukan diri menjadi tuan rumah, tetapi AFC lebih memilih Arab Saudi dan Qatar. Bukan cuma itu, isu adanya kedekatan AFC dan Arab Saudi dan Qatar juga bermunculan yang membuat tim-tim lain merasa dirugikan. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir beberapa waktu lalu sudah membuat pernyataan mengenai hal ini. Ia menerima keputusan AFC tetapi meminta supaya pertandingan digelar seadil-adilnya. Sama seperti Erick Thohir, Menpora Dito percaya jalannya ronde keempat ini bakal lancar, mengingat Arab Saudi dan Qatar adalah negara muslim di mana norma keagamaan begitu kuat. Kalau itu bukan harapan, fairness dalam olahraga itu sudah harus menjadi kewajiban dan insya Allah Arab dan Qatar ini negara Islam. Kata Menpora kepada awak media, jadi seharusnya etika beragamanya sangat tinggi, insya Allah, sambung politisi Partai Golkar itu. Selain itu, Menpora Dito juga percaya Timnas Indonesia dapat melalui babak keempat dengan baik. Ia mempercayakan PSSI dan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tentu harapan terbesarnya adalah mimpi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bisa menjadi kenyataan. Ya, kami dari Kemenpora pastinya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan dukungan yang saya rasa sangat besar untuk Timnas dan PSSI, ucapnya. Kami yakin dengan komposisi, strategi, dan juga program yang dilakukan PSSI bersama Coach Patrick, ya kami optimis. Ia menambahkan, jadi dimanapun pertandingannya, saya rasa atlet kita, timnas kita sudah disiapkan untuk bertanding dengan maksimal, tutupnya. Punya nama depan Jaka. Apakah pemain berbanderol 415 juta ini keturunan Indonesia? Memiliki nama depan Jaka. Apakah pemain Udinese, Jaka Bijol memiliki keturunan Indonesia? Penggunaan nama Jaka identik digunakan orang-orang Indonesia. Merujuk dalam bahasa Indonesia, Jaka memiliki arti anak laki-laki atau pemuda. Lantas apakah Jaka Bijol merupakan pemain keturunan Indonesia? Merujuk dari sejumlah sumber, nama Jaka juga identik digunakan oleh orang-orang Slovenia. Dikutip dari Learn Slovenia, nama Jaka lazim digunakan oleh orang Slovenia seperti nama lain, seperti Luka, Ziga, Miha, Marko, atau Drago. Artinya, Jaka Bijol sama sekali bukan pemain keturunan Indonesia. Jaka Bijol lahir di Fuženica, Slovenia pada 5 Februari 1999. Jaka Bijol sendiri pada musim depan akan melanjutkan karier di Liga Inggris bersama Leeds United. Ya, Jaka Bijol menurut pakar transfer, Fabrizio Romano dipastikan akan hengkang dari Udinese menuju Leeds United. Menurut Romano, Leeds United telah sepakat dengan nilai transfer kepindahan Jaka Bijol sebesar 22 juta euro atau setara 415 miliar. Romano mencuitkan di akun X miliknya bahwa Jaka Bijol akan segera menjalani tes medis di Leeds United. Jaka Bijol mengawali karier di Akademi Dravograd. Baru pada 2018, Jaka mendapatkan kontrak profesional bersama Ruder Velenge. Ia sempat berkarier di Liga Jerman bersama Hannover 96 dengan status pemain pinjaman dari CSKA Moskow. Nantinya, Jaka Bijol akan menjadi rekan baru pemain keturunan Indonesia, Pascal Struijk. Yang menarik, kepindahan Jaka Bijol menguatkan rumor bahwa bek timnas Indonesia, Jay Itzes, akan pindah ke Udinese di musim depan. Justin Mathieu batal bela timnas Indonesia. Kini main di negara kaya minyak. Masih ingat dengan pemain keturunan Indonesia, Justin Mathieu? Saat timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong, Justin Mathieu jadi pemain yang dirumorkan akan dinaturalisasi. Bahkan Justin Mathieu sempat dianggap lebih moncer dibanding oleh Romeni, striker timnas Indonesia saat ini. Saat itu Mathieu, 28 tahun, menawarkan fleksibilitas di lini depan, mampu bermain sebagai penyerang nomor 9 maupun sayap.
Musim 2023 sampai 2024, ia membukukan 4 gol dan 7 assist. Justin Matteo merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Goirle, Belanda pada 12 April 1996 atau 27 tahun silam. Belum diketahui dari mana darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Namun namanya sudah melejit sebagai salah satu pemain diaspora Indonesia di Belanda. Ia memulai karier dari tim muda SV Triborg sejak 2001 sampai 2003. Kemudian, sempat menimba ilmu di Willem Dougla dan di RKC Waalwijk hingga 2013. Pada musim panas 2013, pelatih Willem Dougla kala itu, Jurgen Streppel, memasukkannya bersama 3 pemain akademi lainnya ke tim utama. Saat itu, usia Justin Matteo baru 17 tahun. Beruntung bagi timnas Indonesia tak jadi memproses naturalisasi Justin Matteo. Hal ini lantaran ia sebenarnya memiliki rekam jejak tak baik dalam hal kedisiplinan. Saat gabung di SC Kambur pada 2017, ia kena masalah kedisiplinan yang membuatnya terkena sanksi. Pada Juli 2024, Justin Matteo sempat berstatus tanpa klub di usia emasnya. Jadi pengangguran selama setahun, Justin kemudian pindah karier ke negara Asia. Justin Matteo pada Januari 2025 melanjutkan karier di negara kaya minyak, Bahrain. Ia dipinang klub Bahrain Al Rifa SC dengan nilai transfer diprediksi mencapai 4,7 miliar. Sayangnya di klub Al Rifa SC, penampilan Justin masih belum pulih. Ia belum mencatatkan gol ataupun assist untuk klub Bahrain tersebut. Di level tim nasional pun, Justin Matteo kariernya terhenti di tim U19 Belanda tanpa satu kali pun pernah bertanding. Padahal ia sempat jadi andalan tim nasional U18 Belanda. Justin Matteo tercatat menjalani 8 pertandingan. Di tim nasional U18 Belanda, Justin Matteo menjadi rekan satu angkatan pemain keturunan Indonesia lainnya, Jairo Riedewald. Yang menarik, Justin diketahui memiliki saudara laki-laki bernama Dani Matteo. Dani bermain di klub Willem II dan berposisi sebagai gelandang serang. Dani lahir di Tilburg, Belanda pada 9 Februari 2001. Saat ini, Dani memiliki kewarganegaraan Belanda. Sebelum berseragam Willem II, Dani lebih dulu menimba ilmu di klub kelompok umur PSV Eindhoven. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Dipanggil masuk Timnas Indonesia U23, Robby Darwish fokus tingkatkan kondisi fisik. Gelandang muda asal klub kampiun BRI Liga 1 musim 2024/2025, Persib Bandung, yakni Robby Darwish mengaku cukup bahagia bisa kembali dipanggil masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia U23. Pemain berusia 21 tahun ini menyebut sangat senang bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah terakhir kali dalam ajang ASEAN Championship 2024 silam. Senang bisa mendapat kepercayaan. Saya harus bekerja keras membalas kepercayaan ini dengan maksimal di latihan dan pertandingan. Semoga bisa menjadi bagian dan berkontribusi banyak buat Timnas, ujar Robby Darwish. Robby Darwish sendiri memang bukanlah nama yang asing bagi penggemar sepak bola nasional. Pemain yang juga merupakan jebolan akademi internal klub Persib Bandung tersebut memang merupakan mantan punggawa Timnas Indonesia U20. Bahkan, dirinya juga sempat masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia senior yang berlaga di ajang ASEAN Championship 2024 yang saat itu masih dilatih pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Dilansir dari akun Instagram @timnasindonesia, Robby Darwish kembali dipanggil ke skuad Timnas Indonesia U23 oleh pelatih Gerald van den Burg. Pelatih asal Belanda tersebut memanggil nama Robby Darwish ke skuad Garuda U23 jelang ajang ASEAN U23 Mandiri Championship 2025 atau yang dulunya bernama AFF Cup U23. Robby Darwish sendiri akan menjalani masa pemusatan latihan TC di Jakarta yang direncanakan dimulai pada tanggal 20 Juni 2025 mendatang. Dirinya bersama 29 nama lainnya yang juga dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia
U23 akan diberi kesempatan menunjukkan performa terbaiknya dan dipilih masuk ke dalam 23 daftar nama final untuk ajang ASEAN U23 Mandiri Championship 2025. Lebih lanjut lagi, Robby Darwish yang kembali diberi kesempatan membela Timnas Indonesia U23 mengaku tak akan menyia-nyiakan kesempatan berharga ini. Bahkan, pemain yang juga memiliki kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh tersebut juga mempersiapkan pola latihan secara mandiri untuk menjaga kebugarannya. Hal ini dikarenakan program latihan reguler klub Persib Bandung masih diliburkan usai berakhirnya musim kompetisi 2024/2050. Sejauh ini program latihan dilakukan, pastinya selalu siap saat mendapat panggilan dari timnas. Semoga kerja keras nanti berbuah manis, imbuh Robby Darwish. Robby Darwish sendiri tentunya cukup paham bahwa meskipun dirinya menjadi salah satu pemain yang cukup berpengalaman bersama tim nasional dan kerap membela skuad Garuda, bukan berarti dirinya akan mendapatkan jaminan masuk ke skuad Timnas Indonesia U23. Belum lagi dirinya juga akan bersaing dengan rekan-rekannya sesama dari klub Persib Bandung di seleksi tim nasional U23. Up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you coming for Malaysia gelar audisi massal pemain Argentina, 37 orang siap dinaturalisasi. Langkah ekstrim dan belum pernah terjadi sebelumnya tengah dilakukan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) ini. Demi mendongkrak prestasi tim Harimau Malaya, PSSI-nya Malaysia menggelar audisi terbuka khusus untuk pemain berdarah Malaysia-Argentina tak tanggung-tanggung. Jumlahnya mencapai 37 pemain. Dikutip suara.com dari Sina Sports, proses audisi ini dilakukan dengan tujuan merekrut pemain keturunan dari negara-negara kuat sepak bola seperti Argentina, Brasil, hingga Spanyol. Tak hanya itu, FAM disebut telah merencanakan untuk memanggil minimal 6 hingga 10 pemain hasil seleksi ini untuk pertandingan uji coba internasional yang digelar pada bulan September mendatang. Kebijakan FAM ini sontak memicu kontroversi baik di dalam negeri Malaysia sendiri maupun internasional. Pasalnya, upaya massal seperti ini belum pernah dilakukan dalam sejarah sepak bola. Banyak yang menyebut bahwa tim nasional Malaysia bisa menjadi tim pertama yang tidak memiliki satupun pemain murni lokal di lapangan. FAM sendiri mengakui bahwa sejak 2022 mereka mulai menerapkan kebijakan naturalisasi lebih terbuka. Fokus utama adalah kepada pemain asing yang sudah lama bermain di Liga Malaysia atau pemain berdarah Malaysia yang lahir di negara-negara seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris. Namun kini, arah kebijakan diperluas hingga ke Amerika Latin, menandai era baru sepak bola Malaysia yang semakin bergantung pada pemain naturalisasi. Contoh nyatanya terlihat di Piala Asia 2024 di Qatar. Dari 26 pemain yang masuk skuad akhir, sebanyak 13 diantaranya adalah pemain naturalisasi. Mereka berasal dari Brasil, Kolombia, Gambia, Inggris, Australia. Bahkan ada 4 pemain berdarah Cina seperti Lavere Corbin Ong yang lahir di London, Inggris. Kritik pun mulai berdatangan dari publik Malaysia sendiri. Suporter Harimau Malaya menilai dominasi pemain naturalisasi telah menghilangkan identitas tim nasional. Beberapa komentar pedas pun muncul di media sosial, seperti Malaysia versus Vietnam, kemarin seperti Latin All Stars. Ini bukan tim nasional, ini proyek asing. Hingga 9 dari 11 starter adalah naturalisasi. Bagaimana masa depan pemain lokal? Gabriel Palmero dan Hector Hevel resmi memperkuat Harimau Malaya. Bahkan, menurut laporan Sina Sports, FAM telah menyiapkan gelombang kedua audisi terbuka yang akan digelar Agustus mendatang. Langkah ekstrem Malaysia ini disebut-sebut meniru model sukses Timnas Indonesia yang berhasil mendatangkan pemain diaspora asal Belanda dan Eropa Barat. Namun, perbedaan besarnya adalah Timnas Indonesia masih menjaga proporsi pemain lokal dalam skuadnya, sementara Malaysia mulai kehilangan warna lokalnya. up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them.
Dirumorkan ke Liga 1, Jordi Amat dirayu supporter Persija dan Persib. Pilih mana? Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat dikabarkan bakal melanjutkan karir ke Liga 1 Indonesia. Pemain berusia 33 tahun itu baru saja dilepas klub raksasa Malaysia, Johor Darul Takzim (JDT) bersama sederat legiun asing lainnya. Bukan cuma Jordi Amat, JDT melepas 11 pemain di akhir musim ini: Syafiq Rahim, Farizal Marlias, Izham Tarmizi, Jesse Rodriguez, dan Murilo Henrique. Kemudian ada lagi Jonathan Vieira, Alvaro Gonzalez, Roque Mesa, Anselmo de Moraes, dan Ramadan Saifullah. Jordi Amat yang baru-baru ini mengucapkan salam perpisahan dengan JDT lewat Instagram. Hari ini saya menutup bagian penting dalam karier. Saya mengucapkan selamat tinggal untuk JDT, tapi saya memperoleh kesuksesan, perkembangan, dan pengalaman yang akan tersimpan selamanya dalam diri saya. Tulis Jordi Amat dalam Instagram dilansir. Rabu, 18 Juni 2025. Dua tim raksasa yakni Persija Jakarta dan Persib Bandung dikabarkan berminat mendatangkan Jordi. Tak pelak, unggahan Jordi kini dibanjiri komentar oleh warganet supporter Persija dan Persib yang menginginkannya merumput di tanah air. Pemain yang mempunyai garis keturunan Spanyol tersebut dikabarkan siap untuk menjajal atmosfer kompetisi di Indonesia. Selamat datang di Persib, tulis salah seorang warganet di kolom komentar Jordi Amat. Let's go to Persija Jakarta, tulis salah seorang warganet lainnya. Jordi Amat kini membutuhkan menit bermain reguler demi bisa bersaing masuk ke dalam skuad tim nasional Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Pemain berusia 33 tahun tersebut bergabung dengan JDT pada 2022 silam dengan mencatatkan total 66 penampilan dan 3 gol. Mantan pemain Espanyol tersebut juga mempersembahkan total 7 gelar untuk klub yang bermarkas di kota Johor, di antaranya seperti 2 gelar Malaysia Super League, 2 Malaysia FA Cup, 2 Malaysia Cup, dan 1 Piala Sumbangsih. Pihak Macan Kemayoran kabarnya sedang bernegosiasi dengan Jordi Amat untuk kesepakatan kontrak kerja. Negosiasi ini tentunya berkaitan dengan kontrak dan gaji, sehingga bila kedua pihak mencapai kata sepakat, maka Hai dan Amat akan bergabung Macan Kemayoran. Di atas kertas, Amat bisa menjadi tambahan penting bagi lini belakang Persija yang kehilangan sosok bek berpengalaman pada diri Ondrej Kudela. Amat punya pengalaman lebih baik ketimbang Kudela, di mana bek berusia 33 tahun itu malang melintang bersama klub-klub kasta teratas Eropa. Up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Begini alasan klub ogah lepas Dion Marks dan tim Gaipens ke Timnas Indonesia U23. Alasan tidak ada nama dua pemain naturalisasi Dion Marks dan tim Gaipens di Timnas Indonesia U23 ternyata karena klub mereka ogah melepasnya. Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji saat dihubungi oleh awak media beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, memanggil 30 pemain untuk mengikuti training camp NATTC di Jakarta pada 20 Juni sampai dengan 14 Juli mendatang sebagai persiapan menatap Piala AFF U23 2025. Seperti yang sudah diketahui, Piala AFF bukanlah kejuaraan yang berlangsung di kalender FIFA, sehingga klub boleh-boleh saja melarang pemainnya untuk bergabung. Adapun untuk Piala AFF U23 akan berlangsung pada 15 sampai 29 Juli. Selain itu, pemusatan latihan ini juga disiapkan buat menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada awal September mendatang. Sumarji menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat pemanggilan untuk Dion Marks dan tim Gaipens, namun klub mereka berdua memutuskan tidak melepasnya. Saat ini tim Gaipens bermain untuk FC Emmen, sedangkan Dion Marks berbaju Top Os. Mereka berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda. Situasi ini berbeda dengan pemain naturalisasi lainnya Jens Reven yang mendapat izin buat bergabung dengan Timnas Indonesia. Jens Reven menjadi satu-satunya pemain naturalisasi yang akan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Jakarta. Sumarji mengaku untuk Jens Reven memang mendapat restu dari timnya, terlebih sang pemain saat ini sedang berada di Indonesia.
Jika melihat lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U23 di Grup A, Malaysia akan jadi penantang terberat meski Filipina dan Laos tak boleh dianggap remeh. Nantinya hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang akan lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Kejuaraan ini bagus untuk tim asuhan Gerald Vandenburg sebagai pemanasan sebelum terjun di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang. Brunei menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U23 yang pertandingannya berlangsung pada 15 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. 3 hari berselang atau pada 18 Juli, Timnas Indonesia U23 menjamu Filipina di tempat yang sama. Terakhir, Garuda Muda akan menantang Malaysia pada 21 Juli di SUGBK. Up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they